Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini Ibu memberikan ringkasan materi untuk barisan dan deret. Silahkan materi ini bisa diputar berulang-ulang untuk sebagai tambahan materi persiapan untuk ujian mid semester. Oke, jadi sekarang kita masuk ke dalam barisan dan deret. Jadi untuk barisan dan deret itu dia terbagi menjadi dua. Ada barisan dan deret aritmatika, kemudian ada barisan dan deret geometri. Nah, sekarang yang ingin Ibu jelaskan adalah barisan aritmatika dan barisan geometri terlebih dahulu. Oke, untuk barisan aritmatika seperti yang ada di situ. Ini contohnya itu ada suatu barisan bilangan 1, 3, 5, dan 7. Nah, ini disebut dengan barisan aritmatika. Nah, kenapa dia disebut barisan aritmatika? Nah, karena jarak antara tiap bilangan itu dia sama. Jadi barisan bilangan aritmatika itu apabila beda antara bilangan satu dan bilangan yang lainnya itu sama jaraknya. Tapi harus semuanya sama. Jadi misalnya kalau 1 ke 3 jaraknya ini 2, 1 ke 3 jaraknya 2, 3 ke 5 jaraknya juga 2, nah 5 ke 7 itu jaraknya juga 2. Nah, itu disebut dengan barisan aritmatika. Nah, sehingga dalam barisan aritmatika itu terdapat rumus yaitu UN sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, apa itu B? Nah, beda ini B ini disebut juga dengan beda. Nah, rumus untuk mencari beda yaitu UN dikurang UN kurang 1. Nah, apa maksudnya UN dikurang UN dikurang 1? Nah, UN maksudnya UN itu bisa kita sebut suku belakangnya. Jadi cara mencari beda itu bisa juga sama dengan U2 dikurang U1. Berarti kalau kita ingin menentukan beda dari barisan ini, berarti kita harus menentukan dulu U2, U1-nya mana. Nah, yang dimaksud U2, U1, U3, dan seterusnya itu adalah suku. U itu berarti suku. Jadi kalau U1 itu artinya suku pertama atau suku ke-1. U2 suku kedua. U3 suku ketiga. U4 suku keempat, dan seterusnya. UN itu artinya adalah suku terakhir. Nah, kalau seperti ini kasusnya masih ada titik-titik di belakang, artinya UN-nya itu masih belum diketahui. Tapi kalau seandainya kalian punya barisan 1, 3, 5, 7 titik sampai di 7, berarti UN atau U akhirnya adalah 7. Nah, jadi seperti itu. Yang dimaksud dengan U itu adalah suku pertama. Dari suatu barisan bilangan itu disebut dengan U1, itu suku pertama. Nah, kemudian kalau di dalam rumus itu suku pertama itu dia dilambangkan dengan A. Nah, A ini disebut juga dengan suku pertama dari suatu barisan bilangan. Oke, jadi ini UN ini A sama dengan suku pertama atau U1. Kemudian bedanya itu kita cari dengan rumusnya UN dikurang 1. Artinya UN yang lebih besar terlebih dahulu, yang di belakang itu kita kurangi dengan yang di depan. Jadi kalau misalnya di sini UN, misalnya kalau di sini kita cari U4, misalnya N-nya diganti dengan 4, nah berarti di sini jadinya U4 dikurang 1. Jadi U4 dikurang U3 gitu. Kalau U2 dikurang U1. Kalau U3 dikurang U2, dan seterusnya seperti itu. Pengurangannya itu angkanya selalu berkurang 1. Berarti kalau seandainya kita mau mencari beda U100, berarti U100 dikurang U99. Nah, itu adalah cara untuk menentukan beda. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal misalnya. Terdapat suatu barisan bilangan. Misalnya soalnya itu terdapat suatu barisan bilangan yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Nah, soalnya tentukan suku ke-50. Nah, kita diminta untuk menentukan suku ke-50 dari barisan tersebut. Nah, caranya gimana? Ya, caranya kita menggunakan rumus UN ini. Jadi rumus UN-nya U, berarti udah kita ganti menjadi U-nya sudah dijelaskan ya. Yang dicari itu adalah U50, berarti N-nya itu kita ganti dengan 50. Nah, U50 sama dengan, nah kita masukkan A. A itu adalah suku pertama, ini rumusnya adalah A. A ini adalah suku pertama. Nah, berapa suku pertama di soal ini? Suku pertama itu ya ini 2. Suku pertamanya adalah
2. Jadi rumusnya adalah 2 ditambah N. N itu berapa ya? N itu yang nilainya yang dicari. Berarti ini 50. Berarti di sini 50 dikurang 1 dikali beda. Nah, bedanya berapa? Berarti kita cari dulu bedanya. Rumus mencari beda apa? Ini tadi U2 dikurang U1 UN dikurang UN dikurang 1. Nah, berarti kalau di sini kita yang ada kan ini sampai ke 8. Berarti kita bisa kurang 8 dikurang 6. Hasilnya 2. 6 dikurang 4 hasilnya juga 2. 4 dikurang 2 hasilnya juga 2. Oh, ternyata bedanya itu adalah 2. Jadi beda setiap barisan bilangan ini adalah 2. Jadi kita dapatkan bedanya sama dengan 2. Tinggal kita tuliskan 2. Nah, kalau seandainya 8 kita kurang 8 ke 6 ini jaraknya 2. Kemudian 6 ke 4 ini jaraknya 3. Nah, kalau seperti itu artinya ini bukan barisan aritmatika. Jadi kita nggak perlu lagi cari suku ke-50-nya. Berarti kita simpulkan bahwa tidak ada himpunan penyelesaiannya atau tidak ada jawabannya karena dia bukan barisan aritmatika. Oke, kita lanjutkan mengerjakan ini. Berarti langsung aja 2 ditambah 50 dikurang 1 sama dengan 49. 49 dikali 2. 49 dikali 2 sama dengan 98 ya. 98 ditambah 2 sama dengan 100. Oke, jadi suku ke-50 U50 dari barisan bilangan 2, 4, 6, 8 itu adalah 100. Nah, berarti kalau nanti kita deretkan ini sampai 50, nah yang ke-50 itu adalah 100. Jadi begitu cara untuk menentukan barisan aritmatika. Oke, sekarang untuk contoh soal kedua. Nah, contoh soal kedua ini bentuk soalnya berbeda, tapi sebenarnya cara penyelesaiannya itu tetap sama. Kita tetap menggunakan rumus umumnya, yaitu UN A ditambah N dikurang 1 kali B. Nah, jadi kita harus memahami soalnya terlebih dahulu. Oke, untuk soal yang kedua, diketahui suku ke-30. Nah, yang diketahui ini adalah suku ke-30 dari barisan aritmatika adalah 60. Nah, jadi kita buat dulu di sini. Diketahui, nah suku ke-30 artinya U30 itu sama dengan 60. U ke-30 nya itu ada 60 serta suku pertamanya adalah 2. Jadi suku pertama itu kita bisa sebut U1, tapi dia juga bisa disebut dengan A ya, suku pertama. Berarti kita buat di sini U1 sama dengan A sama dengan U1-nya adalah 2. Nah, yang kita diminta di sini adalah untuk menentukan suku kelima. Nah, kita minta untuk menentukan suku kelima nih. Nah, kita tentukan suku kelima yang ditanya adalah U5. Berapa U5-nya? Nah, kalau kita ingin mencari U5, tentu awalnya kita tetap sama aja ya, rumusnya juga seperti ini. Artinya berarti rumusnya itu U5 sama dengan A ditambah, karena dia U5 berarti 5 dikurang 1 dikali B. Berarti rumusnya adalah A ditambah oke, A nya udah bisa kita ganti. A nya ada 2 ditambah 5 dikurang 1 itu 4. Berarti ini tinggal 4B. Nah, ternyata B nya itu belum ada. Nah, jadi sekarang tugas kita adalah mencari B nya terlebih dahulu. Nah, gimana cara cari B nya? Maka kita pakai yang ini, U30 sama dengan 60. Nah, gimana maksudnya U30 sama dengan 60? Nah, kita kembali ke rumus UN tadi untuk mencari nilai B. Nah, UN itu kan sama dengan A ditambah N dikurang 1 dikali dengan B. Nah, sekarang UN-nya itu, U30-nya itu nilainya udah ada. Sekarang kita cari ini U30. Berarti kalau ini kita carinya U30 sama dengan 2 ditambah 30 dikurang 1 berapa? 30 dikurang 1 ini kan 30, N-nya 30 dikurang 1 dikali B. Oke, kita lanjutkan lagi. U30 sama dengan 2 ditambah 30 dikurang 1 itu sama dengan 29. Berarti ini 29B. Nah, sekarang kita ingat ya, U30 ini dia udah ada nilainya. U30 ini sama dengan 60. Berarti U30 kita ganti dengan 60. Nah, seperti itu. Berarti di sini tinggal 2 ditambah 29B. Nah, kalau udah seperti ini yang ada B-nya ini,
Nah, kita tinggalkan aja di sebelah sini. Sementara yang nggak ada B-nya kita pindahkan. Kita satukan tempatnya dengan yang tidak ada B-nya. Ini kan nggak ada B-nya nih, berarti bisa langsung kita operasikan. Berarti ini 60-nya tetap. 2, karena dia pindah posisi, berarti dia ini positif, pindah ke kiri dia jadi negatif. Jadi negatif 2. Berarti di sini tinggal 29B. 60 dikurang 2 itu sama dengan 58, sama dengan 29B. Nah, sekarang B-nya aja nih yang kita tinggalkan di sini. Nah, karena yang ingin kita cari adalah nilai B. Artinya 29-nya pindah posisi. Nah, karena di sini 29B itu kan artinya sama dengan 29 dikali B. Nah, jadi kalau dia pindah posisi, dia bukan dikurang atau ditambah, tapi dia dibagi. Jadi di sini jadi 58 per 29. Nah, berapa 58 per 29? 58 per 29 itu adalah 2. Jadi bedanya itu adalah 2. Nah, lanjut kita selesaikan soal yang ini. Berarti di sini kita tinggal tambahkan, ini A-nya kita tetap 2 ditambah 4. Nah, sini tadi bedanya berapa? Bedanya kan kita udah dapat tadi di sini 2, berarti tinggal di sini ditambahkan dikali 2. Jadi sama dengan 2 ditambah 4 dikali 2 sama dengan 8. 2 ditambah 8 sama dengan 10. Jadi U5-nya kita dapat nilainya adalah 10. Jadi seperti itu untuk penyelesaian soal barisan aritmatika. Oke, selesai untuk barisan aritmatika. Sekarang kita masuk ke dalam barisan geometri. Oke, ini barisan geometri contohnya. Terdapat suatu barisan bilangan 1, 2, 4, dan 8. Sekarang kalau kita lihat barisan bilangan ini seperti ini. Sampai di sini ya. 1 ke 2. Jaraknya kan kalau kita lihat jaraknya langsung sini, jaraknya 1 per 2 itu kalau ditambah artinya 1 ditambah 1 jadinya 2. 2 ditambah 2 jadinya 4. 4 ditambah 4 jadinya 8. Jadi ini sudah jelas bukan barisan aritmatika. Karena ini ditambah 1, ini ditambah 2, ini ditambah 4. Artinya bedanya itu tidak sama. Nah, jadi ini juga disebut dengan barisan, tapi dia disebut dengan barisan geometri. Nah, kenapa barisan geometri? Karena bedanya memang tidak sama, tapi rasionya itu sama. Nah, apa yang dimaksud dengan rasio? Nah, contohnya seperti ini. Rasio itu dia bentuknya bukan dalam penjumlahan atau pengurangan seperti dalam barisan aritmatika, tapi bentuknya adalah perkalian atau pembagian. Contohnya ini. Nah, ini itu merupakan perkalian kelipatan 2. 1 ke 2 itu kan 1 dikali 2. Ini sama dengan artinya 1 dikali 2. Ini sama dengan artinya 2 dikali 2. 4 dikali 2, berarti nanti di sini 8 dikali 2, hasilnya di sini nanti kita bisa dapat 16 kalau secara manual. Nah, itu perbedaannya antara barisan aritmatika dan geometri. Ini sama-sama 2 kan? Nah, tapi di sini disebutnya rasio. Rasionya itu 2, artinya perkalian 2. Nah, sementara di sini dia juga 2, tapi ini merupakan jumlah penjumlahan atau pengurangan, sehingga ini disebut dengan beda. Oke, jadi rumus untuk barisan geometri pun berbeda dengan rumus dengan barisan aritmatika. Jadi rumus untuk barisan geometri, rumus suku ke n-nya yaitu UN sama dengan A R N dikurang 1. Nah, R ini apa? R ini rasio. A-nya apa? A-nya tetap tadi adalah suku pertama. Jadi kalau misalnya kasusnya adalah barisan yang ini, berarti A-nya yang mana? A-nya ya 1. Suku pertamanya. Oke, jadi seperti itu. Nah, A-nya ini tetap suku pertama, R-nya ini adalah rasio, N-nya ini ya jumlah barisan yang ingin dicari. Berarti kalau misalnya yang kita cari U100, berarti ya N-nya di sini 100 dikurang 1. Nah, rasio, bagaimana cara mencari rasionya? Nah, sebenarnya sama konsepnya dengan yang di barisan aritmatika, yaitu UN kalau di barisan aritmatika tadi kan UN dikurang UN kurang 1. Nah, kalau di barisan geometri itu UN per UN dikurang 1. Ingat, karena tadi konsepnya di geometri itu dia perkalian atau pembagian. Nah, sementara di aritmatika dia itu adalah penjumlahan atau pengurangan. Nah, sehingga dalam mencari rasionya pun juga dia akhirnya akan berbeda. Jadi UN per UN kurang 1, apa sih maksudnya UN per UN kurang 1? Jadi rumus mencari bedanya. Jadi misalnya kita ingin mencari beda ini kan suku keempat. Nah, berarti suku keempat berarti U4 per UN dikurang 1 apa? Jadi U4 dikurang 1. 4 dikurang 1 apa? 3. Jadi rumusnya adalah U4 per U3. Jadi kalau kita ingin cari beda yang ini, rasionya, berapa rasionya ini? U4-nya mana nih? 8. Berarti 8 per
4. Berapa 8/4? 2. Jadi kita dapat rasionya sama dengan 2 untuk barisan yang di atas ini. Oke, untuk biar lebih jelasnya kita masuk ke dalam contoh soal. Oke, sekarang kita lanjut ke contoh soal. Jadi ini contoh soal nomor 1. Nah, nomor 1 contoh soalnya adalah ini titik-titik ya. Nah, ini titik-titik, koma 3, 9, 27, titik. Nah, tentukan suku ke-10 dari barisan berikut. Nah, dari barisan ini. Nah, kalau kita ingin menentukan dulu apakah kalau nggak disebutkan ini barisan geometri atau barisan aritmatika, nah kita yang menentukan terlebih dulu apakah ini barisan geometri atau apakah ini barisan aritmatika. Cara kita lihatnya gimana ya? Kita lihat ini dia bentuknya, jaraknya adalah beda atau rasio. Kalau seperti ini jelas ya, jaraknya bukan beda tapi rasio karena angkanya terlalu jauh bedanya. Jadi ini adalah rasio, yaitu perkalian 3. Nih, 3 dikali 3 9, 9 dikali 3 itu 27. Nah, kita diminta menentukan suku ke-10. Nah, gimana cara menentukan suku ke-10? Nah, tentu rumusnya yaitu U10 sama dengan A R, N-nya kan 10 dikurang 1. Berarti rumusnya sama dengan AR9. Nah, apa aja yang kita butuhkan di sini? Kita membutuhkan A, kemudian kita membutuhkan R, dan akan nanti dipangkatkan 9. Oke, langsung aja. A-nya berapa? Nah, ternyata A ini kan adalah suku pertama. Nah, yang di sini mana suku pertamanya? Nah, ternyata suku pertamanya itu masih titik. Artinya suku pertamanya belum diketahui. Nah, jadi langkah yang harus kita lakukan adalah kita harus mencari suku pertamanya terlebih dahulu. Oke, kita ingin menentukan suku pertamanya terlebih dahulu. Nah, cara menentukan suku pertamanya apa? Boleh kita pakai rumus. Nah, tapi kalau dalam kasus seperti ini, kita kan sudah bisa langsung menentukan suku pertamanya. Karena kita sudah tahu nih bedanya. Bedanya tadi apa? R-nya. Nah, rumus mencari R itu R sama dengan UN per UN dikurang 1. Jadi, Ibu mau pakai UN yang terakhir aja. Ini sama dengan 2, 3, 4. Berarti U4. U4 per U3. Berarti 27 per 9. Berapa 27 per 9? Sama dengan 3. Jadi R-nya sama dengan 3. Nah, kalau ini R-nya sama dengan 3, berarti kalau 3 yang dibagi 3, berarti di sini 3 dibagi 3 berapa hasilnya? 1. Jadi kita tahu bahwa suku pertamanya itu adalah 1. Jadi langsung aja kita masukin ke rumus. A-nya sama dengan 1, R-nya sama dengan 3 dipangkatkan 9. Sama dengan berapa? 3 dipangkat 9 berarti 3 kali 3 kali 3 kali 3 sebanyak 9 kali. Oke, 3 pangkat 9 ini kita dapat 52.488 dikali 1 ya hasilnya 52.488. Jadi itu adalah cara mencari untuk barisan geometri. Oke, sekarang kita masuk ke materi deret, melanjutkan materi yang kita bahas tadi. Nah, deret juga terbagi dua, ada deret aritmatika dan deret geometri. Nah, sekarang kalau tadi kita bahas deret aritmatika dan deret geometri, kalau perbedaan antara deret aritmatika dan deret geometri sebenarnya masih sama seperti barisan tadi. Konsepnya masih sama seperti itu ya. Kalau di aritmatika itu dia penjumlahan atau pengurangan, kalau di geometri itu selisihnya maksudnya ya. Dia dalam bentuk rasio, kalau di sini dia dalam bentuk beda. Nah, sekarang kita pahami dulu apa perbedaan barisan dan deret. Oke, kalau barisan tadi dia adalah barisan dari bilangan yang mempunyai beda yang sama. Kalau barisan aritmatika seperti itu. Nah, kalau deret itu adalah jumlah dari setiap suku, jumlah dari hasil penjumlahan. Nah, pada suatu barisan. Nanti kalau seandainya deret geometri artinya itu adalah hasil penjumlahan pada barisan geometri. Kalau deret aritmatika artinya hasil penjumlahan pada barisan aritmatika. Nah, biar lebih jelas kita masuk ke dalam kita contohkan dengan angka aja. Nah, kalau barisan ini dia beda contohnya barisan itu 1, 3, 5 dan 7. Ini adalah contoh dari barisan. Nah, sementara deret itu kan adalah hasil penjumlahan pada barisan aritmatika. Berarti ya setiap suku dalam barisan aritmatika itu kita jumlahkan. Berarti kalau di deret itu dia biasanya tanda hubungnya itu adalah tanda tambah. 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7. Nah, sehingga dalam barisan aritmatika itu kita menggunakan rumus ini. SN. Rumus SN ini adalah rumus jumlah suku pertama. Nah, apa yang maksud dengan jumlah suku pertama? Tergantung ya. Kalau misalnya kita diminta untuk tentukan jumlah
10 suku pertama pada barisan aritmatika. Nah, berarti yang kita jumlahkan adalah jumlah 10 sukunya. Jadi kalau misalnya di sini kita punya 4 ya kan, kita punya 4 nih. Nah, misalnya kita minta tentukan jumlah 3 suku pertamanya, ya artinya yang kita jumlahkan ini 3 suku pertamanya. Mana 3 suku pertama? 1, 3, 5. Berarti yang kita jumlahkan itu 1 ditambah 3, terus 1 ditambah 3 hasilnya 4, 4 ditambah 5 hasilnya 9. Jadi jumlah 3 suku pertama dari barisan ini adalah 9. Nah, seperti itu. Atau contohnya misalnya ada barisan 2, 4, 6, 8, 10, 12 dan seterusnya. Nah, misalnya kita diminta tentukan tentukan jumlah tentukan jumlah 3 suku pertama pada barisan ini. Nah, kita diminta menentukan jumlah 3 suku pertama. Nah, itu artinya kita diminta menentukan deretnya. Itu udah termasuk deret itu. Kita diminta menentukan jumlah 3 suku pertama. 3 suku pertamanya mana? Ini 2, 4, dan 6. Itu adalah 3 suku pertama dari suku-suku barisan bilangan aritmatika ini. Berarti berapa jumlahnya ya? Kita jumlahkan 2 ditambah 4 hasilnya 6, 6 ditambah 6 hasilnya 12. Berarti jumlah 3 suku pertama pada barisan ini adalah 12 seperti itu. Nah, itu kalau seandainya barisannya yang dipinta itu adalah dalam bentuk yang sederhana, masih bisa kita hitung misalnya kalau angkanya seperti ini. Nah, bagaimana misalnya kalau ini barisannya 1, 3, 5, 7. Kemudian kita diminta untuk tentukan jumlah 100 suku pertama dari barisan ini. Nah, kita diminta menentukan jumlah 100 suku. Nah, sementara yang ini kan yang ada cuma 4 suku, tapi kita diminta untuk menentukan jumlah 100 sukunya. Berarti kalau kita kerjakan secara manual, artinya kita harus penuhkan ini dulu menjadi 100, kemudian kita jumlahkan juga menjadi satu persatu. Bisa ya, bisa, tapi tentu itu akan menghabiskan banyak waktu dan juga nanti hasilnya tidak akurat. Nah, sehingga kalau dalam mencari deret itu kita akan menggunakan rumus. Ini rumusnya. Sn sama dengan N per 2 dikali 2A ditambah N dikurang 1 dikali B. Nah, contohnya. Nah, di sini contohnya ini. Nah, diketahui sebuah barisan aritmatika. Jadi ini udah jelas barisan aritmatika, nggak perlu kita uji lagi. Yaitu barisan aritmatikanya 15, 19, 23, 27, dan 31. Nah, dari barisan ini kita diminta untuk yang pertama kita diminta menentukan suku ke-25. Nah, kalau diminta tentukan suku ke-25 artinya ini kita mencari barisan aritmatika ya. Ini artinya barisan aritmatika. Berarti kita pakai rumus yang mana? Kita pakai rumus yang UN tadi. UN. Nah, sekarang ini yang kedua, soal yang B, tentukan jumlah 10 suku pertama. Nah, kalau ini jelas kita akan menggunakan rumus deretnya. Oke, kita mulai menyelesaikannya. Jadi, penyelesaiannya kita cari yang diketahui dulu. Jadi yang diketahui apa? Untuk menggunakan rumus ini tetap yang kita butuhkan itu adalah A, suku pertamanya. Berapa suku pertamanya? 15. Kemudian bedanya. Nah, bedanya berapa nih? 19 ke 15. Artinya bedanya sama dengan positif 4 ya. 19 ke 15 artinya bedanya sama dengan 4. Kita diminta untuk tentukan suku ke-25. Nah, kalau itu kita masih menggunakan rumus barisan menentukan suku ke-25. Artinya U25 ini untuk soal yang A. U25 sama dengan A. Rumusnya kan A ditambah N dikurang 1. N-nya berapa? 25. Ingat ya, karena yang kita cari itu adalah suku ke-25 dikurang 1 dikali B. Oke, sekarang kita masukkan angkanya. A-nya 15. Kita masukkan di sini A-nya 15 ditambah 25 dikurang 1, bedanya sama dengan 4. Oke, kita masukkan bedanya sama dengan 4. 15 ditambah 25 dikurang 1 itu 24. Kita dapat 24 dikali 4. Nah, kalau kita ketemu seperti ini, selesaikan yang perkaliannya dulu. Oke, jadi ini kita dapat hasilnya 96 ya, 15 ditambah 96.
Oke, sekarang 15 ditambah 96 hasilnya sama dengan 111. Oke, untuk suku ke-25-nya, nah suku ke-25 dari barisan ini adalah 111. Artinya kalau kita buatkan semua sukunya, kita urutkan sampai ke 25. Nah, yang ke-25 itu nanti angkanya adalah 111. Oke, itu untuk barisan. Nah, sekarang kita akan mencari soal kedua, yaitu untuk deret. Nah, deretnya tentukan jumlah 10 suku pertama. Nah, kita diminta menentukan jumlah 10 suku pertama. Nah, ini berapa nih suku yang ada? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, 5 suku. Berarti kalau kita ingin mencari secara manual, berarti kita harus masukkan lagi 5 suku lagi biar dia jadi 10 suku. Artinya kita di sini masukkan 31 ditambah 4 jadinya 35, 39 dan seterusnya sampai ke suku ke 10. Baru kemudian setelah itu kita tambahkan lagi 15 ditambah 19 ditambah 23. Itu kalau kita cari secara manual. Nah, sekarang kita nggak usah cari secara manual, kita langsung aja menggunakan rumusnya. Jadi rumusnya adalah SN. Nah, karena yang kita cari di sini adalah suku ke-10, berarti N-nya di sini jadi 10, S10. Di sini rumusnya apa? Rumusnya adalah N per 2. Oke, N per 2 berarti karena N-nya 10 jadi 10 per 2. Kemudian dikali rumusnya 2A. Nah, 2A, 2-nya tetap. A-nya berapa tadi? A-nya 15. Jadi dikali 15. Nah, ditambah. Nah, N-nya itu 10 dikurang 1. Dikali bedanya. Bedanya berapa? Nah, bedanya 4. Nah, ini 10 per 2. Kita udah bisa buat ini 5. 2 dikali 15. Nih ya, kita selesaikan ini. 2 kali 15 itu 30. Yang penjumlahan kita tinggalkan dulu. Nah, yang dalam kurung kita selesaikan dulu. 10 dikurang 1 sama dengan 9. Ini 4. Jadi 9 dikali 4. Oke, kita selesaikan yang perkaliannya dulu. 5, 30-nya. 9 dikali 4 sama dengan 36. Kita jumlahkan dulu yang di dalam kurung. 5 dikali 30 ditambah 36 sama dengan 66. Nah, 5 dikali 66 hasilnya sama dengan 330. Nah, jadi jumlah 10 suku pertama dari barisan aritmatika ini adalah 330. Oke, jadi itu ya cara penyelesaian untuk soal deret. Oke, selanjutnya kita lanjut ke deret geometri. Nah, sama seperti deret aritmatika tadi, berarti kalau deret geometri itu adalah jumlah n suku pertama dari barisan geometri. Jadi kalau misalnya kita punya barisannya 1, 2, 4, 8, dan 16, berarti kalau deretnya itu artinya 1 ditambah 2, 2 ditambah 4, ditambah 8, ditambah 16, dan seterusnya. Tergantung jumlah berapa suku pertama dulu yang ditanya. Misalnya kalau dari barisan ini, dari barisan 1, 2, 4, 8, dan 16, misalnya kita diminta tentukan jumlah 3 suku pertama dari barisan ini. Berarti jumlah 3 suku pertamanya mana? 3 suku pertamanya kan ini 1, 2, 4. Nah, berapa jumlahnya? Ya kita tambahkan 1 ditambah 2. Hasilnya dapat 3. 3 ditambah 4, 7. Jadi jumlah 3 suku pertama dari barisan ini adalah 7. Nah, sama ceritanya seperti yang sebelumnya. Kalau sedikit seperti itu, kita bisa langsung dengan cara manual seperti tadi. Nah, tapi kalau nanti angkanya banyak, maka kita memerlukan suatu rumus untuk mengerjakannya. Nah, untuk rumus jumlah n suku pertama atau rumus deret dari geometri itu dia ada 2. Nah, yang pertama itu A dikali 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, rumus ini bisa kalian pakai apabila R-nya ini kecil dari 1, rasionya ini kecil dari 1. Atau, nah kalian juga bisa pakai rumus yang ini, A R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, rumus ini bisa kalian pakai apabila R-nya itu besar dari 1. Jadi hati-hati ya. Nah, kalau di rumus deret itu kita harus perhatikan dulu rasionya. Apakah rasionya kecil dari 1 atau rasionya besar dari 1. Kalau kecil dari 1 kita pakai rumus yang ini. Nah, perbedaannya seperti ini. Kalau ini kan dibalik. Nah, kalau yang kecil dari 1, R-nya ini berada di belakang. Nah, 1-nya terlebih dahulu baru R-nya. Karena dia kecil dari 1 R-nya. Jadi ini kenapa rumusnya ini berbeda? Ini supaya hasilnya nanti tetap positif. Lihat ya, kalau R-nya kecil dari 1, R-nya itu
menjadi pengurangnya. Jadi misalnya kalau R-nya kecil dari 1, anggaplah di sini R-nya setengah, berarti kan hasilnya tetap positif. Nah, kemudian kalau R besar dari 1, nah R-nya kita taruh di depan. Jadi misalnya kalau R-nya nilainya 2, dikurang 1, nah hasilnya akan tetap positif. Nah, jadi itu yang perlu kita ingat. Yang harus diperhatikan, deret yang harus kita hati-hati, sekali lagi Ibu ingatkan, yaitu kita perlu melihat untuk rasionya dulu. Nah, biar lebih jelas kita masuk ke dalam contoh soal. Nah, sekarang diketahui ada sebuah barisan geometri. Nah, ini udah dipastikan ya, disebutkan di soal bahwa ini adalah barisan geometri. Jadi nggak perlu lagi kita uji. Jadi ini udah dipastikan bahwa ini adalah barisan geometri, yaitu ada 3, 12, 48, dan 192 dan seterusnya. Nah, kita di sini diminta menentukan jumlah 5 suku pertamanya. Jadi kita diminta menentukan jumlah 5 suku pertamanya. Oke, sekarang kita lanjut untuk contoh soal barisan geometri. Deret ya, ini untuk deret geometri. Nah, ini diketahui sebuah barisan geometri. Nah, jadi ini udah dipastikan bahwa ini adalah barisan geometri, yaitu barisannya ada 3, 12, 48, dan 192, dan seterusnya. Nah, kita diminta menentukan jumlah 5 suku pertama dari barisan geometri ini. Jadi, yang diminta itu adalah tentu kita menentukan deretnya. Bukan menentukan suku kesekiannya, tapi adalah untuk mencari jumlah suku yang ada. Jadi kalau misalnya udah ada kata-kata jumlah, tentukan jumlah 5 suku pertama, atau tentukan jumlah suku pertamanya, itu sudah pasti deret. Tapi kalau seandainya kita diminta tentukan suku ke-5 misalnya, atau tentukan suku ke-10, berarti itu kita mencari barisannya. Seperti itu ya, jadi perbedaannya itu jelas. Nah, sekarang kita langsung aja masuk ke penyelesaiannya. Jadi untuk penyelesaiannya soal seperti ini, tentu yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus menentukan kita akan pakai rumus yang mana terlebih dahulu. Untuk mengetahui kita mau pakai rumus yang mana, kita harus mencari bedanya terlebih dahulu. Oke, untuk mencari bukan beda ya, maaf salah, rasio. Nah, untuk menentukan rasio tadi kan rumusnya adalah UN per UN dikurang 1. Jadi Ibu mau pakai yang U2 dan per U3. Jadi rumusnya itu tentu kalau U2 berarti U2 per U2 dikurang 1. Nah, U2-nya berapa? 12. U2 dikurang 1 itu berapa? Berarti U1. U1-nya adalah 3. 12 per 3, 4. Jadi rasionya itu adalah 4. Nah, karena rasionya 4 ini kan besar dari 1. Nah, karena 4 ini besar dari 1, makanya kita nanti akan pakai rumus yang ini, yang di bawah. R besar dari 1. Berarti kita pakai rumus ini. Kita akan pakai rumus SN sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R dikurang 1. Nah, sekarang yang harus kita tentukan lagi apa? A-nya ya. A-nya. Nah, A-nya itu adalah suku pertamanya, itu 3. Berarti kita sudah punya B-nya sama dengan 4. Kita buat di sini dulu. Kemudian A-nya sama dengan 3. Nah, sekarang kita lanjutkan ke rumus ini. Tinggal kita masukkan aja. SN yang kita cari itu adalah S5. Karena yang ditanya adalah jumlah suku 5 suku pertama. Jadi, N-nya kita ganti dengan 5. A-nya ini 3. Di 3, dari mana 3 nih? A-nya sama dengan 3. Kenapa kita dapatkan 3? Ini. A itu adalah suku pertama, dan suku pertama dari barisan ini adalah 3. Oke, kemudian R-nya ini. Bukan beda ya, ini salah. Ini R. Nah, R-nya sama dengan 4. Rasionya sama dengan 4. Nah, dari mana kita dapatkan 4? Nah, Ibu ingatkan lagi. Ini dapatkan 4 dari sini. Ini cara mencarinya. Nih, kalau kita ingin mencari rasio itu ataupun mau mencari beda, dia selalu dari belakang ke depan. Berarti kalau seandainya kita mau cari beda di barisan geometri, berarti ini yang belakang kita kurangi yang depan. Nah, kalau kita mau cari rasio di barisan geometri, yang belakang kita bagikan dengan depan. Berarti ini 192 dibagi 48. 48 dibagi 12. 12 dibagi 3. Nah, semuanya nanti akan hasilnya adalah 4. Sama 4 semuanya, karena dia adalah merupakan barisan geometri. Oke, sekarang kita lanjut. Kita sudah dapat R-nya sama dengan 4. Berarti di sini kita masukkan 4. N-nya, nah N-nya berapa? Nah, N-nya tadi kan adalah 5. Karena yang kita cari itu adalah 5. Berarti 4 pangkat 5 dikurang 1. Per, nah R-nya tadi 4 dikurang 1.
Oke, kita selesaikan. 3, 4 pangkat 5. 4 pangkat 5 itu jangan salah ya. 4 pangkat 5 itu bukan 4 dikali 5. Tapi 4 pangkat 5 itu adalah 4 dikalikan sebanyak 5 kali. Berarti 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4 dikali 4. Jadi kita dapat hasilnya 1024 dikurang 1 per 4 dikurang 1. Jadi ini sama dengan 3 kali 1024 dikurang 1 jadinya 1023 ya. Per 4 dikurang 1 hasilnya 3. Nah, karena ini 3 berarti bisa kita coret-coret jadi hasilnya 1. Jadi hasilnya tinggal 1023. Berarti jumlah 5 suku pertama untuk barisan ini yaitu sama dengan 1023. Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal yang kedua dari barisan geometri. Jadi ini kita juga diminta menentukan jumlah 5 suku pertamanya. Nah, tapi barisan geometrinya bentuknya seperti ini. Jadi karena ini disebutkan barisan geometri, jadi ini sudah pasti barisan geometri ya. Jadi nggak perlu lagi kita uji-uji. Nah, sekarang kalau soalnya seperti ini, berarti kita harus menentukan rasionya terlebih dahulu. Nah, cara menentukan rasio tetap sama tadi. Berarti yang di sini Ibu mau pakai yang ini aja, yang kecil, yang paling kecil angkanya. Berarti kalau dari sini, berarti ke sini, berarti dia rasionya sama dengan 8 per 16. Ingat ya, rasio itu dari belakang ke depan, bukan dari depan ke belakang. Jadi bukan 16 per 8 di sini, tapi 8 per 16. Sama dengan yang ini tadi. Bukan 3 per 12, tapi 12 per 3. Jadi ini juga gini, dari belakang ke depan, 8 per 16. Jadi ini rasionya 8 per 16. Nah, karena 8 per 16 ini masih bisa disederhanakan lagi, yaitu sama-sama kita bagi 8, berarti ini 8 dibagi 8 hasilnya 1, 16 dibagi 8 hasilnya 2. Jadi rasionya itu sama dengan 1 per 2. Nah, karena rasionya 1 per 2, ingat ya, 1 per 2 ini kecil dari 1. Jadi karena dia kecil dari 1, makanya rumus yang akan kita pakai, ini kita pakai rumus yang atas ini. Jadi kita pakai rumusnya udah beda, kita bukan lagi pakai rumus yang ini, tapi kita pakai rumusnya yaitu Sn sama dengan A. Nah, kalau tadi R pangkat N, nah terlebih dahulu kalau di sini, kalau tadi kan di sini R pangkat N dikurang 1. Kalau R-nya kecil dari, kalau R-nya besar dari 1. Sekarang karena R-nya kecil dari 1, kita pakai rumusnya 1 dikurang R pangkat N per 1 dikurang R. Nah, jadi itu ya bedanya, kalau dia kecil dia dibalik posisinya. Kalau tadi R-nya di sini, nah sekarang R-nya di sini. Nah, ini lihat perbedaan. Rn di depan kemudian dikurang 1. Kalau yang di sini satunya di depan dikurangi dengan Rn. Kalau R-nya itu kecil dari 1. Cara selanjutnya gimana? Ya sama aja dengan cara penyelesaian yang selanjutnya, yaitu Sn. S-nya tetap yang kita cari S5 ya. S5, A-nya suku pertamanya adalah 64. Kemudian 1 dikurang R pangkat N. Rasionya tadi berapa? Rasionya setengah. Nah, jadi rasionya setengah pangkat 5. Susah. Oke, setengah pangkat 5 berarti per 1 dikurang setengah. Nah, sekarang kita lanjutkan. 64. Oke, jadi ini kita dapatnya 64 dikali satunya tetap dikurang. Nah, 1 per 2 pangkat 5. Ini artinya 1 per 2 kali 1 per 2 kali 1 per 2 sampai sebanyak 5 kali. Jadi kita dapat hasilnya 1 per 32 per 1 dikurang setengah. Nah, ini hati-hati ya, di penjumlahan pecahan ini kalian harus hati-hati. Nah, di sini biar mudah, jadi ini kita kalikan aja, 64-nya kita kali ke dalam, artinya 64 kali 1 sama dengan 64, kemudian ini dikurang, tandanya tetap 64 dikali 1 sama dengan 64 per 32. Jadi dari mana datangnya ini? Ini kita kalikan ke dalam. Oke, sudah. Nah, jangan lupa ini masih ada pernya nih, belum selesai. Per, nah, 1
1 dikurang setengah. 1 dikurang setengah, berarti hasilnya tinggal setengah ya. 1 dikurang setengah. Kita punya 1, kemudian dikurang setengah. Hasilnya tinggal setengah, karena 1 itu sama dengan setengah ditambah setengah. Berarti kalau 1 dikurang setengah, hasilnya tinggal setengah. Kemudian ini 64, 64-nya tetap, jangan langsung kita kurangi, karena dia nggak sama. Nah, tapi ini bisa dibagi, 64 dibagi 32 itu sama dengan 2 ya. 64 dibagi 32 itu sama dengan 2 per 1 per 2. Sama dengan 64 dikurang 2 itu sama dengan 62. 62 per 1 per 2. Nah, 62 per 1 per 2 artinya 62 dibagi setengah. 62 per 1 per 2 ini sama hasilnya dengan, karena dia pembagian ini, nah dia jadi dikali silang. 62 dikali 2 per 1 jadinya. Nah, ininya dibalik karena dia pindah posisi. Jadinya 62 dikali 2 hasilnya sama dengan 124. 124. Jadi jumlah 5 suku pertamanya sama dengan 124. Oke, kalau ada yang ingin ditanyakan dari materi yang sudah Ibu bagikan tadi, silahkan dikirim melalui WA aja, karena pertemuan kita kali ini waktunya semakin sedikit, makanya Ibu jelaskan aja melalui video ini. Semoga materinya bisa dipahami. Kalau ada yang kurang jelas, silahkan tanyakan ke WA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.